mempresentasikan mengenai karakteristik of leader. Sebelum membahas apa itu behavioral sama trait theory dalam kepemimpinan, ada baiknya kita mengingat kembali apa itu leadership dan mengapa ada istilah tidak semua leader adalah manajer dan tidak semua manajer adalah leader. Jadi manajer itu kan seperti katanya aja kan, managing. Dia itu memanajemen pembagian tugas atau alokasi sumber daya yang diperlukan, sedangkan leadership itu lebih menekankan kepada influence yang dipunya orang tersebut dalam suatu grup. Kita masuk ke dalam trait theories. Jadi apa sih yang mendasari orang-orang percaya sama trait theories ini? Pada dasarnya trait theories itu pakai asumsi kalau ada perbedaan sifat-sifat dari leaders dan followers. Ini dengan logika kalau misalnya sifat-sifat tertentu dapat mempengaruhi ke perilaku. Lalu masuk ke yang namanya Big Five personality. Big Five personality ini perilaku-perilaku yang dipercayai dominan ada di leader. 5 sifat ini kita sebut saja namanya OSHAN. OSHAN itu singkatan dari openness, C-nya itu conscientiousness, E-nya itu adalah extrovert, A-nya itu agreeableness, dan N-nya itu adalah neurotic. Jadi kita bedah satu-satu dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan openness itu adalah terbuka pada hal-hal baru. Dia itu orangnya itu rajin belajar yang baru, seperti dia ini berhubungan sama intelijensi. Dan orang-orang yang kurang openness itu dia itu biasanya sifatnya itu konservatif. Nah, yang kedua itu conscientiousness. Ini berhubungan dengan disiplin diri. Jadi orang-orang dengan tipe ini terorganisir dan pekerja keras. Yang ketiga itu adalah E itu extrovert. Extrovert ini kepada energi sih. Jadi orang-orang ini suka melakukan hal-hal sosial. Dia itu terbuka dan biasanya dominan di lingkungan sosial. Yang ke A itu adalah agreeableness. Agreeableness ini kata lainnya adalah friendliness. Dia ini orangnya peka terhadap keadaan sekitar. Dan yang N ini adalah neurotic, yaitu emosi-emosi negatif bila mendapat rangsangan-rangsangan tertentu, seperti misalnya marah, kecewa, sedih, sekian. Menurut seorang psikolog yang bernama Timothy Judge, jadi urutannya ini seperti ini. Yang pertama itu orang yang menunjukkan tanda-tanda leadership itu punya sifat extrovert karena dominasi dan social skill yang bagus tadi. Yang kedua itu adalah conscientiousness, ini yang berhubungan sama disiplin diri. Dan yang ketiga itu adalah openness to experience, di mana pemimpin itu kan dituntut untuk membuat perubahan-perubahan karena lingkungan bisnis yang suka. Yang keempat itu adalah neuroticism, di mana hal ini mempengaruhi leader dalam menghadapi emosi-emosi negatifnya ini. Yang kelima dan yang mengejutkan saya adalah agreeableness atau friendliness, di mana menurut Timothy Judge orang-orang leader itu kurang di sini karena dia ini sifat yang berasosiasi pada kepatuhan dan kasih. Lalu kita masuk kepada sifat-sifat jelek atau yang disebut dark triad. Ini digambarkan dengan segitiga. Yang pertama itu adalah narsistik,
yang kedua adalah Machiavellian, yang ketiga adalah psikopatik. Coba menghubungkan dark triad ini sama 5 kepribadian besar. Nah, jadi menurut teorinya ini narsisme itu kurang di openness dan agreeableness, sedangkan Machiavellian dia itu kurang conscientiousness sama agreeableness. Kenapa conscientiousness? Karena conscientiousness itu kan pada work ethics kan. Nah, sedangkan Machiavellian ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan-tujuannya. Yang ketiga itu psikopatik. Jadi psikopatik ini paling parah. Jadi dia ini berhubungan negatif ke semua hal yang di Big Five tadi, kecuali neurotisme, karena neurotisme tadi kan berhubungan sama perasaan-perasaan jelek. Kita akan membahas sedikit tentang intelijensi emosional, di mana intelijensi emosional itu dia itu punya empati yang tinggi dan pengelolaan emosi yang baik. Jadi ada hubungan positif antara leadership dan intelijensi emosional. Jadi kalau misalnya di behavioral theory dikenal ada 2 pendekatan. Yang pertama itu initiation structure, di mana leader ini lebih memfokuskan kepada tugas, dari dia mendefinisikan tugasnya untuk dia sendiri maupun untuk anggota lainnya. Nah, tipe leader ini lebih menekankan kepada deadline, mengingat waktu dan kerjaan. Lalu ada considerations, di mana ini pendekatan yang lebih humanis. Leader macam ini memperhatikan kesejahteraan anggota-anggotanya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori kontingensi atau teori kepemimpinan yang menambahkan aspek lingkungan dalam memahami studi efektivitas kepemimpinan. Pertama, The Fiedler Model. The Fiedler Model ini menyatakan bahwa kinerja kelompok bergantung pada kecocokan antara gaya kepemimpinan dan bagaimana situasi dapat memberikan ruang kepada pemimpin untuk mengontrol dan memberi pengaruh. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam model ini adalah mengisi Least Preferred Coworker atau LPC questionnaire yang digunakan untuk mengetahui apakah seseorang berorientasi pada hubungan atau berorientasi pada tugas. Terdapat 3 situasi yang mempengaruhi menurut teori ini. Yang pertama adalah leader-member relation. Leader-member relation ini merujuk pada tingkat kepercayaan, tingkat percaya diri, dan rasa hormat antara anggota kepada pemimpinnya. Kemudian adalah struktur tugas atau task structure yang merujuk pada sejauh mana tugas diberikan, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Langkah terakhir adalah untuk mencocokkan antara situasi dan gaya kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki relationship oriented akan bekerja sangat baik ketika situasi sangat menguntungkan dan sangat tidak menguntungkan. Adapun pemimpin yang memiliki orientasi terhadap tugas akan memiliki kepemimpinan yang sangat efektif di saat situasi itu berada pada tingkat yang moderate. Teori kedua adalah situational leadership theory. Teori ini dikemukakan oleh Henry Blanchard. Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan organisasi akan bergantung pada pemilihan yang tepat antara gaya kepemimpinan dan kesiapan pengikutnya. Pertama, apabila pengikut ini tidak memiliki kemampuan dan juga tidak memiliki kemauan untuk melakukan tugas, pemimpin perlu memberikan arahan secara jelas dan spesifik. Apabila pengikut mampu namun tidak mau untuk melakukannya, pemimpin dapat menggunakan gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif dan juga suportif. Selanjutnya, apabila pengikut tidak mampu tetapi mau untuk melakukannya, pemimpin dapat memberikan orientasi terhadap hubungan dan orientasi terhadap tugas yang lebih tinggi. Dan ketika pengikut mau dan mampu untuk melakukan tugasnya, pemimpin tidak perlu berbuat banyak. Teori ketiga atau Path Goal Theory dikemukakan oleh Robert House. Teori ini menyatakan bahwa tugas pemimpin adalah untuk membantu pengikutnya. Pengikutnya dibantu dalam hal diberikan arahan dan juga diberikan dukungan untuk memastikan bahwa tujuan mereka dan tujuan organisasi telah mencapai kesesuaian. Teori
Teori terakhir adalah Leader Participation Model. Teori ini menyediakan seperangkat aturan untuk menentukan bentuk dan jumlah pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi yang berbeda. Berikutnya, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu Contemporary Theory. Teori pertama yang akan dibahas adalah Leader Member Exchange atau LMX Theory. Teori ini mendukung pembuatan in-group dan pembuatan out-group yang dilakukan oleh pemimpin kepada bawahannya. Bagi karyawan yang berada dalam in-group yang dibentuk oleh pemimpin akan memiliki kepercayaan dan tingkat interaksi yang lebih tinggi daripada yang berada dalam out-group. Sebaliknya, karyawan yang berada dalam in-group akan hanya memiliki hubungan secara formal dengan pemimpin. Teori berikutnya adalah Charismatic Leadership yang dikemukakan oleh Robert Haus. Dalam teorinya, Robert Haus menyatakan bahwa pengikut akan memberikan atribusi kepahlawanan ataupun kepemimpinan yang luar biasa ketika ia mengamati perilaku tertentu pada pemimpin. Pemimpin yang karismatik akan memiliki setidaknya 4 karakteristik utama. Yang pertama, pemimpin ini akan memiliki visi dan juga menuangkan visi tersebut dalam vision statement. Selanjutnya, pemimpin juga akan mengerti akan kebutuhan pengikutnya. Kemudian, pemimpin yang karismatik juga akan berani untuk mengambil risiko pribadi. Dan terakhir, pemimpin yang karismatik akan menunjukkan perilaku yang luar biasa. Karakteristik selanjutnya adalah pemimpin yang karismatik akan berani untuk mengambil risiko pribadi dan juga akan menunjukkan perilaku yang luar biasa. Nah, bagaimana sih cara pemimpin karismatik untuk mempengaruhi pengikutnya? Yang pertama, pemimpin karismatik akan memiliki visi dan menuangkannya dalam vision statement. Kemudian, pemimpin yang karismatik juga akan mengkomunikasikan ekspektasinya terhadap karyawan dan menyatakan bahwa ia percaya terhadap kemampuan karyawannya. Kemudian, pemimpin karismatik juga akan memberi dorongan secara emosional kepada karyawannya dan juga akan menyampaikan nilai-nilai baru yang disampaikan melalui tindakan dan kata-kata. Saya, Fitria Hairunisa, ingin menjelaskan mengenai kepemimpinan transaksional dan juga transformasional. Kepemimpinan transaksional yaitu sikap pemimpin yang memfokuskan hubungannya kepada transaksi interpersonal yang memiliki kaitan dengan exchange relations, yaitu pemimpin mengetahui apa yang diinginkan oleh anggotanya dan juga memastikan anggota tersebut sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan juga sebaliknya, apa yang diinginkan oleh pemimpin adalah kinerja anggota yang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Sedangkan kepemimpinan transformasional adalah sikap pemimpin yang memiliki sifat untuk menginspirasi dan juga memotivasi anggotanya sehingga anggota bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau bahkan melebihi kesepakatan yang ada. Nah, ciri kepemimpinan transaksional yang pertama yaitu contingent reward, di mana pemimpin akan memberikan penghargaan, imbalan, dan juga pengakuan terhadap anggota yang kinerjanya sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Namun, sebelumnya pemimpin juga sudah memberikan informasi mengenai apa saja yang akan didapat oleh anggota jika anggota tersebut berhasil mencapai target. Ciri yang kedua yaitu manajemen by exceptions, ada yang aktif dan juga ada yang pasif, di mana pemimpin akan melakukan intervensi jika pada suatu proses pekerjaan terdapat sesuatu yang gagal. Namun, pemimpin tidak akan melakukan campur tangan apabila hal tersebut berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu laissez-faire, di mana pemimpin melepaskan tanggung jawab yang ada dan juga menghindar untuk membuat keputusan. Sedangkan untuk kepemimpinan transformasional, ciri yang pertama yaitu idealist influence, di mana pemimpin menginspirasi anggotanya untuk menerima semua nilai, norma, dan juga prinsip bersama. Sebuah idealisme yang tinggi akan menciptakan motivasi yang tinggi untuk anggotanya supaya dapat menetapkan prinsip perilaku yang juga tinggi. Yang kedua yaitu inspirational motivation, di mana pemimpin memberikan ide-ide dan juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan tujuan-tujuan yang penting dengan cara yang sederhana. Dan yang ketiga yaitu intellectual stimulation, di mana pemimpin menimbulkan kecerdasan, rasionalitas, dan juga berbagai penyelesaian masalah yang tepat kepada anggotanya.
Dan yang keempat, terdapat individualist consideration, di mana pemimpin memberikan perhatian dengan melatih, membimbing, dan juga menasihati anggotanya secara individual. Dan di slide selanjutnya terdapat full range of leadership model, di mana di situ terdapat 4I. Apa itu 4I? Yaitu semua elemen yang terdapat di kepemimpinan transformasional, yaitu individualist influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan juga individualist consideration. Mengapa di 4I ini hanya terdapat kepemimpinan transformasional? Hal ini dikarenakan kepemimpinan tersebut akan lebih menghasilkan tingkat keefektifan, produktivitas, kenyamanan, dan semangat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepemimpinan transaksional. Mengapa? Hal ini bisa dilihat dari ciri transaksional yang terdapat laissez-faire, yang mana pemimpin akan melepaskan tanggung jawab dan juga akan sulit mengambil keputusan yang ada. Padahal mayoritas anggota akan melihat bagaimana cara pemimpin menunjukkan rasa tanggung jawab dan bagaimana pemimpin menyelesaikan masalah yang ada di suatu organisasi. Hal ini yang membuat mengapa di the full range of leadership model hanya terdapat tingkat kepemimpinan atau model kepemimpinan transformasional, karena dianggap lebih efektif jika dibandingkan dengan kepemimpinan transaksional. Selanjutnya, saya akan membandingkan kepemimpinan transformasional dan transaksional. Berdasarkan ciri yang ada, kepemimpinan transformasional lebih tepat dan efektif jika dibandingkan dengan transaksional, karena akan menghasilkan tingkat keefektifan yang lebih tinggi, produktivitas lebih tinggi, dan juga tingkat burnover yang lebih rendah. Mengapa? Karena di kepemimpinan transformasional lebih mengedepankan bagaimana cara pemimpin seharusnya bekerja dan juga lebih memanusiakan karyawan berdasarkan dengan ciri individualist consideration. Selanjutnya, saya akan membandingkan kepemimpinan transformasional dengan kepemimpinan karismatik. Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Faustina Anjani, kepemimpinan karismatik lebih menekankan pada cara pemimpin berkomunikasi, sedangkan kepemimpinan transformasional lebih mengedepankan dengan apa yang ingin pemimpin sampaikan. Di slide selanjutnya terdapat satu tipe kepemimpinan, yaitu servant leadership, di mana kepemimpinan ini lebih mengedepankan kepentingan anggota sebagai prioritas, membantu anggota dalam menyelesaikan masalah, dan juga lebih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, karakteristik dari servant leadership yaitu mendengarkan, membujuk, dan secara aktif mengembangkan potensi anggota. Sedangkan untuk indikator dari servant leadership yaitu terdapat kasih sayang, empowerment, vision, humility, dan juga kepercayaan. Yang dimaksud dengan kasih sayang yaitu pemimpin melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat untuk keputusan dan alasan yang terbaik. Yang kedua, terdapat empowerment, yaitu pemimpin mendengarkan apa saja hal yang menjadi masukan bagi dirinya sebagai pemimpin dan juga masukan untuk masalah-masalah yang sedang dihadapi di dalam lingkup organisasi. Yang ketiga adalah visi. Pemimpin menganggap bahwa visi akan menginspirasi tindakan dan juga membentuk masa depan untuk jalannya suatu organisasi. Dan yang keempat adalah humility, yaitu pemimpin menghormati setiap karyawan dan menghargai dan juga mengakui setiap kontribusi karyawan terhadap tim. Hal ini penting untuk dilakukan karena akan meningkatkan motivasi terhadap kinerja karyawan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah kepercayaan. Pemimpin tersebut dipilih berdasarkan suatu kelebihan yang menyebabkan pemimpin mendapatkan suatu kepercayaan. Sekian penjelasan saya mengenai transformasional, transaksional, dan juga servant leadership. Terima kasih. Halo semua, saya Nabila Anissa Fitria dan di sini saya akan membahas tentang positive leadership dan challenge to our understanding of leadership. Nah, seperti yang kita ketahui dalam praktiknya, leadership atau kepemimpinan itu terbagi atas beberapa bentuk. Ada yang negatif, ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang positif. Nah, untuk saat ini kita akan fokus membahas tentang positive leadership.
Positive leadership ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan kepercayaan atau trust, dan yang kedua dengan mentoring. Nah, pertama kita akan membahas tentang kepercayaan atau trust. Jadi, pengikut yang mempercayai seorang pemimpin yakin bahwa pemimpin tersebut tidak akan memanfaatkan atau menyalahgunakan hak dan kepentingan mereka. Nah, pemimpin transformasi menghasilkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari pengikut mereka, dan ini akan berbanding lurus pada tingkat kepercayaan tim yang lebih tinggi, dan pada akhirnya akan membuat tingkat kinerja yang lebih tinggi. Trust atau kepercayaan ini merupakan atribut utama dan atribut penting di dalam kepemimpinan. Nah, dengan adanya trust atau saling percaya antara pengikut dan pemimpin mereka akan menghasilkan berbagai keunggulan spesifik atau yang biasa kita sebut dengan the outcome of trust. The outcome of trust. Yang pertama itu adalah kepercayaan mendorong pengambilan resiko, di mana setiap kali karyawan memutuskan untuk mengambil keputusan yang menyimpang atau yang berbeda dari cara sebelumnya, dia akan mengambil resiko, dan dalam kasus ini hubungan saling percayalah yang akan memfasilitasi lompatan itu. Keunggulan spesifik yang kedua atas saling percaya antara kepemimpinan dan karyawan yaitu adanya peningkatan pertukaran informasi, karena dengan adanya rasa saling percaya antara karyawan dan pemimpin, maka si karyawan pun akan lebih bersedia untuk berbicara kepada pemimpinnya, dan itu akan mendorong terjadinya perubahan-perubahan positif di dalam sebuah perusahaan. Nah, jika pemimpin telah menanamkan rasa saling percaya di antara karyawan dan pemimpin, maka anggota atau karyawan akan lebih bersedia untuk saling membantu dan mengarahkan upaya ekstra dalam bekerja. Selain itu, akan terjadi peningkatan produktivitas yang akan berbanding lurus terhadap kemajuan perusahaan. Oke, selanjutnya adalah model of trust in organization. Nah, ini tuh bisa kita lihat di dalam buku Stephen P. Robbins yang berjudul Essentials of Organizational Behavior, dan di sana kita bisa lihat pemimpin yang dapat dipercaya itu mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama itu ada integrity, ada benevolence, ada ability. Yang pertama kita akan bahas tentang integrity. Integrity itu mengacu kepada kejujuran atau kebenaran. Makna lain dari ini merupakan konsisten terhadap ucapan dan perbuatan. Lalu yang kedua itu ada benevolence. Jadi itu tuh mengacu pada tindakan peduli dan suportif. Itu merupakan ikatan emosional antara pemimpin dan anggotanya. Yang terakhir itu ada ability atau kemampuan. Ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan teknis antara individu. Faktor lain yang mempengaruhi trust seseorang kepada pemimpinnya adalah propensity to trust. Nah, trust propensity itu merupakan mengacu pada seberapa besar kemungkinan karyawan tertentu mempercayai seorang pemimpin. Nah, kepercayaan ini cenderung terkait erat dengan sifat kepribadian seseorang tersebut. Nah, orang dengan self-esteem yang rendah cenderung susah untuk mempercayai orang lain. Poin penting di dalam trust atau kepercayaan ini adalah trust and culture. Nah, dalam konteks pekerjaan, kepercayaan dapat dibangun di atas persepsi yang sangat berbeda dari budaya ke budaya. Jadi, budaya merupakan hal yang berpengaruh dalam tingkat kepercayaan ini. Poin penting di dalam trust atau kepercayaan ini adalah the role of time. Nah, agar dapat mempercayai seseorang, kita tentu mengamati bagaimana perilaku mereka selama periode tertentu. Para pemimpin harus menunjukkan integrity, benevolence, dan ability mereka agar mereka dapat dipercayai oleh para karyawannya. Lalu, kepercayaan ini dapat diperoleh dengan menunjukkan kemampuan atau kompetensi pemimpin yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Nah, pemimpin dapat membangun kepercayaan dari para anggotanya dengan cara mengubah gaya komunikasi yang dari perintah top down menjadi discussion. Nah, terakhir anggota akan menaruh kepercayaan lebih tinggi kepada pemimpin yang secara teratur membuat percakapan pribadi antara dirinya dengan para anggota di perusahaan. Lalu poin terakhir di dalam trust ini adalah regaining trust. Nah, jika kepercayaan terhadap pemimpin sudah hilang atau menurun, maka karyawan akan merasa kurang puas, dan itu akan
membuat karyawan kurang berkomitmen, turunnya produktivitas, dan lain-lain. Nah, kepercayaan ini dapat diperoleh lagi dengan cara minta maaf atau mengamati pola konsisten perilaku yang dapat dipercaya oleh pelanggar tersebut. Selanjutnya, positive leadership ini bisa didapatkan melalui mentoring. Nah, seorang mentor merupakan karyawan senior yang akan membimbing karyawan yang kurang berpengalaman atau menjadikannya anak didik. Mentor yang baik akan menyajikan ide yang jelas, pendengar yang baik, dan punya empati yang tinggi terhadap anak didiknya. Hubungan antara mentoring ini itu meliputi fungsi karir dan fungsi psikososial. Nah, di dalam perusahaan, mentoring itu harus menguntungkan kedua belah pihak, antara anak didik dan si mentornya. Dan mentoring ini dapat berdampak pada kesuksesan karir seseorang, tapi itu memang tidak sebanyak faktor yang berkontribusi seperti kemampuan dan kepribadian seseorang tersebut. Selanjutnya adalah challenge to our understanding of leadership. Berikut tantangan untuk kepercayaan yang diterima tentang nilai kepemimpinan, yaitu sebagai atribusi, serta substitusi dan netralisasi. Yang pertama itu adalah leadership as an attribution. Nah, teori atribusi kepemimpinan mengatakan kepemimpinan hanyalah atribusi yang dibuat orang tentang individu lain. Kecerdasan, kepribadian yang ramah, keterampilan verbal yang kuat, agresivitas, pemahaman, serta ketekunan merupakan hal-hal yang terkait dengan pemimpin. Persepsi pemimpin oleh pengikut mereka sangat mempengaruhi kemampuan pemimpin untuk menjadi efektif. Nah, teori atribusi ini menyarankan hal yang penting adalah memproyeksikan penampilan menjadi seorang pemimpin daripada berfokus pada prestasi aktual. Nah, pemimpin wannabes yang dapat membentuk persepsi bahwa mereka cerdas, kepribadian, mahir secara verbal, agresif, serta pekerja keras, dan konsisten dalam gaya mereka dapat meningkatkan kemungkinan bos, kolega, dan karyawan mereka akan memandang mereka sebagai pemimpin yang efektif. Lalu selanjutnya, yang kedua adalah substitutes for and neutralizers of leadership. Nah, substitute attributes ini dapat menggantikan kebutuhan akan pemimpin di dalam kelompok. Salah satu contoh umum dari substitutes ini adalah kelompok yang bekerja sangat baik bersama sehingga mereka tidak membutuhkan pemimpin untuk memberikan peran besar di dalam pekerjaan tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, contohnya, misalnya ada Scott. Scott itu adalah seorang pengawas di sebuah perusahaan pemasaran dan ia telah mengumpulkan tim orang-orang yang telah bekerja di perusahaan selama bertahun-tahun. Dalam hal ini, anggota tim memiliki komunikasi yang baik dan dapat menyelesaikan tugas mereka sendiri. Dengan demikian, Scott memiliki pengaruh yang lebih kecil karena mereka tidak memerlukan seorang pemimpin untuk datang dan memberitahu mereka apa saja yang akan dikerjakan. Lalu adanya neutralizers attributes yang membuat perilaku pemimpin tidak mungkin membuat perbedaan pada hasil pengikut, serta sikap, kepribadian, kemampuan, dan norma kelompok adalah hal yang akan mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Nah, dalam kata lain, kepemimpinan itu hanyalah variabel independen lain. Nah, ini secara rinci dapat teman-teman lihat di dalam buku Stephen P. Robbins, Essential of Organizational Behavior. Lalu hal terakhir dari challenge to our understanding of leadership adalah online leadership, karena pemimpin online atau yang akan menjalin communication secara online dengan para karyawan mereka harus berpikir dengan sangat hati-hati tentang tindakan apa yang akan mereka lakukan dalam memulai online communication tersebut, karena kepercayaan sendiri atau rasa percaya satu sama lain itu merupakan hal yang sangat sulit dicapai tanpa adanya interaksi tatap muka secara langsung. Nah, tapi dalam kepemimpinan yang baik pasti akan mencakup kemampuan berkomunikasi secara baik pula, baik itu secara langsung maupun melalui komunikasi elektronik atau online leadership atau online communication. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 7 mengenai leadership dan kepemimpinan. Sekian dan terima kasih.